Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang melihat bintang jatuh dengan teleskopnya. Pria itu kemudian menceritakan kepada seorang pendeta. Pendeta itu kemudian mencari tahu mengenai fenomena tersebut, hingga mengaitkan fenomena itu dengan datangnya hari kiamat. Ternyata itu merupakan pertanda adanya seorang anak iblis yang akan terlahir. Singkat cerita, TKP pun berpindah kepada seorang pria bernama Robert yang merupakan seorang politikus di Amerika. Dia terlihat sedang tergesa-gesa karena istrinya akan melahirkan. Sesampainya di sana, Robert kemudian bertemu dengan seorang pendeta rumah sakit yang memberitahukan bahwa anaknya meninggal saat dilahirkan. Mendengar berita itu, Robert langsung sedih dan matanya berkaca-kaca. Tidak hanya itu saja, pendeta tersebut juga mengatakan kabar buruk lainnya, yaitu istri Robert mengalami kerusakan pada dinding rahimnya yang mengakibatkan istrinya tidak bisa melahirkan lagi. Saat mendengar berita itu, Robert merasa terpukul karena mendapat dua kabar buruk sekaligus. Karena besarnya rasa cinta Robert pada istrinya, dia tidak ingin membagikan kesedihan itu bersamanya. Pada akhirnya, ia merahasiakan itu semua dan memutuskan mengadopsi seorang bayi yang diberikan oleh pendeta rumah sakit. Bayi itu juga kebetulan lahir di waktu yang sama seperti anak Robert, yaitu pada jam 6 tanggal 6 bulan 6. Namun ibunya telah meninggal dunia. Robert menganggap anak itu sebagai anak mereka agar istrinya tidak shock mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai di sini kita diberitahu bahwa nama istri Robert bernama Catherine, sedangkan pendeta rumah sakit itu tidak disebutkan namanya. Di sini juga kita mendapatkan sebuah keanehan, yaitu pada tanggal kelahiran si bayi, yaitu jam 6 tanggal 6 dan bulan 6. Singkat cerita, anak itu diberi nama Damien, yang kini dia sudah mulai tumbuh menjadi balita. Dan sekarang Robert pun sudah menjadi wakil kedutaan besar yang beratasan bernama Stephen. TKP berpindah di jalan yang sedang macet. Stephen yang sedang berada di mobil merasa kegerahan lalu membuka jendela mobilnya. Hingga akhirnya kejadian naas pun terjadi. Seseorang yang sedang menarik tutup got tiba-tiba tanpa sengaja menggeser ganjal sebuah truk bensin yang sedang mogok, hingga membuat mobil bensin itu mundur dan menghalangi pintu mobil Stephen. Lebih parahnya lagi, bensin dari mobil itu tumpah ke jendela mobil Stephen. Hingga akhirnya ada seorang gelandangan yang tidak sengaja menjatuhkan putung rokok. Dan tiba-tiba semua orang yang ada di sekar mokat saat itu juga. Kejadian tersebut tepat terjadi pada jam 6 menit 6 dan detik 6. Di sini kita dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari angka 666. 3 bulan setelah kematian Stephen, akhirnya Robert menggantikan posisinya sebagai duta besar. Dan 2 tahun kemudian, si bocil Damien sudah berusia 5 tahun. Sekarang Damien sedang merayakan ulang tahun yang kelima. Di sini kita akan melihat beberapa keanehan yang sangat di luar nurul. Keanehan pertama adalah munculnya seekor anjing hitam. Dan yang kedua adalah munculnya seorang fotografer misterius. Setelah pengasuh Damien memberikan Damien kepada ibunya, dia terlihat sedang memandangi seekor anjing hitam di pekarangan. Pengasuh Damien seperti seolah-olah terhipnotis oleh pandangan si anjing hitam itu. Tidak tahu apa yang diperintahkan anjing itu, tiba-tiba pengasuh Damien mundur dan langsung naik ke atap, dan inilah TKP-nya. Damien! It's all for you! Beberapa hari kemudian, Robert melakukan pertemuan dengan duta besar Arab Saudi. Di saat Robert akan masuk gedung, tanpa sengaja dia menabrak seorang fotografer misterius yang ada di acara ulang tahun Damien. You okay? Very sorry. Please send me the bill. I'll cover the charges. Setelah di dalam gedung, Robert kedatangan seorang tamu, yaitu pastor dari Roma yang bernama Brandon.
Si pastor itu mengatakan bahwa dirinya telah berpartisipasi dalam peristiwa terkutuk di rumah sakit mengenai anak angkat Robert. Si pastor ingin menebus semua dosa itu, dan salah satu caranya adalah menyuruh Robert membunuh Demian, si anak angkatnya. Pastor itu juga mengatakan bahwa Demian adalah anak iblis dan keturunan antikristus. Si pastor juga menceritakan kebenaran tentang Demian, yang ternyata si Demian dilahirkan oleh seorang serigala. Mendengar hal itu, si Robert hanya menyuruhnya untuk segera pergi. Beberapa hari kemudian datanglah seorang pengasuh baru Demian yang bernama Nyonya Baylock. Dan TKP pun berpindah kepada seorang fotografer misterius yang terlihat dia sedang mencuci foto tangkapannya. Dia menemukan sebuah keanehan dan mulai menelitinya. Ketika Demian akan diajak pergi untuk menghadiri upacara di gereja, Nyonya Baylock tiba-tiba mencoba meyakinkan Catherine agar tidak membawa Demian pergi dengan alasan Demian sedang sakit. Tetapi Catherine tetap menyuruh Nyonya Baylock untuk memakaikan pakaian kepada Demian karena Catherine ingin tetap mengajaknya. Demian dan orang tua angkatnya sekarang sudah berada di dalam gereja, dan di sini kita akan lebih yakin bahwa Demian bukanlah anak pada umumnya. Pasalnya ia terlihat meronta-ronta ketika sedang melihat gereja, sampai-sampai Demian mencakar-cakar Catherine tanpa sebab. Go! Drive the car! Go, now! Ketika Robert sedang membersihkan luka Catherine bercerita dan merasa aneh kepada Demian. Catherine merasa Demian tidak seperti anak pada umumnya. Dia tidak pernah sakit, jarang nangis, suka mengamuk seperti yang telah terjadi. Namun Robert hanya meyakinkan Catherine bahwa semua itu hanya sikap seorang bocil yang sedang ketakutan. Robert yang sangat penasaran dengan Demian akhirnya langsung menemui Demian di kamarnya. Namun tiba-tiba ada seekor anjing hitam yang entah dari mana asalnya ada di kamar Demian. Melihat anjing itu, Robert panik dan akan memukulnya. Hingga akhirnya datanglah Nyonya Baylock dan menjelaskan bahwa ia menemukan anjing itu di jalan dan membawa anjing itu untuk menjaganya. Robert yang tidak setuju dengan adanya anjing di rumahnya kemudian menyuruh Nyonya Baylock untuk mengeluarkannya. Dan kalau kita lihat kembali, anjing ini mirip dengan anjing yang ada di acara ulang tahun Demian. Keanehan Demian semakin terlihat ketika dia sedang study tour ke sebuah kebun binatang. Di sana dia terlihat sendiri karena semua temannya ketakutan kepadanya. Bukan hanya temannya saja yang ketakutan, bahkan para hewan pun pada ketakutan ketika Demian mendekati mereka. Di sini sudah dipastikan Demian bukanlah bocil sembarang bocil. Keesokan paginya, Pastor Brandon kembali meminta Robert menemuinya di bawah jembatan. Di situ si pastor mengatakan jika Robert tidak menemuinya maka dipastikan istrinya akan segera mati. Dan singkat cerita, si Robert menemuinya tepat di kolong jembatan dalam kondisi hujan. Di situ si pastor menyuruh Robert untuk pergi ke kota Megiddo di dalam dinding kota Jibril dan menemui seorang Bakin Hagen untuk mendapat penjelasan mengapa Robert harus membunuh Demian. Selain itu, si pastor juga memberitahu bahwa istri Robert sedang hamil lagi. Di sini kita dikejutkan pernyataan palsu yang dikatakan pendeta rumah sakit di scene awal bahwa istri Robert tidak dapat hamil lagi, dan dapat dipastikan pastor itu dan pengikutnya telah merencanakan sesuatu pada Robert. Tetapi si Robert tidak mempercayai omongan si pastor itu dan tidak membodulikannya. Sepulangnya menemui Robert, si pastor yang hendak pulang ke gereja, tiba-tiba dia diserang oleh sesuatu. Dan ketika dia hendak masuk ke gereja, tiba-tiba si pastor mati tertusuk besi yang terjatuh dari menara tepat di dadanya. Di sisi lain, ternyata apa yang dikatakan si pastor memang terbukti. Catherine ternyata memang benar-benar hamil lagi. Sekarang ia tidak menginginkannya karena ia telah trauma dengan si bocil Demian, sehingga ia tidak menginginkan memiliki anak lagi. Ketika Robert memasuki rumah, tiba-tiba ada pesan dari Ton yang mengabarkan tentang kematian si pastor.
Keesokan harinya ketika Catherine sedang menyirami bunga di lantai atas bersamaan dengan Damian yang sedang memainkan otopetnya, sengaja atau tidak ketika Damian lewat di samping Catherine, dia menyenggol pijakan Catherine hingga Catherine kehilangan keseimbangan dan Robert juga mendapat kabar buruk lainnya bahwa istrinya mengalami gagal otak dan bayi dalam kandungannya pun keguguran. Robert yang melihat kondisi Catherine sangatlah sedih dan hanya bisa pasrah. Dalam keadaan menahan rasa sakit, Catherine membisikkan sesuatu kepada Robert. Mendengar bisikan Catherine, ia langsung pulang ke rumah dan ingin menemui Damian. Sebelum bertemu dengan Damian, dia menerima telepon dari si fotografer misterius yang ternyata dia bernama Kate. Dari awal kejadian kematian pengasuh Damian dan si pastor, ternyata dia sudah meneliti keanehan dan hal ganjil yang dia temukan di semua foto para korban. Dan saat Kate mencari tahu tentang si pastor, dia juga menemukan sebuah tanda lahir yang berbentuk angka 666 di tubuh si pastor. Kemudian Kate mengajak Robert pergi ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut dulunya digunakan sebagai tempat tinggal si pastor. Di sana Robert diberitahu oleh Kate semua hal tentang si pastor, di antaranya mengenai buku harian si pastor yang kebanyakan berisi tentang si Robert dan sebuah ambisinya. Kemudian Kate menjelaskan mengenai clipping dari beberapa majalah astrologi mengenai peristiwa bintang jatuh 5 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan 6. Tidak hanya itu saja, Kate juga memberitahu clipping kedua tentang kelahiran seorang bayi dari surat kabar di Roma yang juga terjadi pada 5 tahun yang lalu. Kate kemudian memutuskan mengajak Robert untuk mencari anaknya yang sebenarnya. Awalnya Robert menolak, namun setelah mengetahui nyawa mereka dalam bahaya, akhirnya Robert pun setuju. Sesampainya di kota Roma, mereka berhenti di suatu tempat. Karena merasa asing, Robert menanyakan kebenaran alamat yang mereka tuju kepada supir taksi. Supir taksi itu menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu telah terjadi suatu kebakaran hebat yang meremut banyak korban. Wajar saja Robert tak mengenali tempat itu lagi. Akhirnya Robert dan Kate menemui seorang biarawati yang juga menceritakan tentang kejadian 5 tahun lalu. Robert lalu menanyakan tentang keberadaan si pendeta rumah sakit yang dulu mengabarkan tentang kematian anak Robert. Setelah mendapat informasi dari biarawati tersebut, meluncurlah Robert dan Kate ke sebuah biara di Subiasco. Di tengah perjalanan berhentilah Robert dan Kate di sebuah rest area. Di sana Kate menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan si Robert. Di dalam buku yang Kate baca, dia menjelaskan bahwa ada sebuah fenomena bintang jatuh dari langit bersamaan dengan munculnya kekaisaran Romawi. Tidak hanya itu saja, di sana mereka juga mendapatkan sebuah pernyataan yang kalau ditafsirkan akan ada anak iblis yang bangkit dari dunia politik. Dan kebetulan si Robert adalah duta besar di Amerika yang akhirnya dialah yang terpilih untuk membesarkan si anak iblis. Dan sebenarnya sampai di sini sudah banyak pernyataan yang sudah terbukti tentang kebenaran si bocil Damian. Tetapi lagi-lagi si Robert masih ragu dengan pernyataan tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Di sana mereka dikejutkan dengan kehadiran si pendeta yang wajahnya sudah hancur karena luka bakar. Si Robert lalu menanyakan beberapa hal kepadanya dan hanya mendapatkan sebuah jawaban yang bertuliskan server. Kata itu menunjukkan di mana lokasi tempat makam ibu asli Damian dan anak asli si Robert dimakamkan. Sesampainya di Servat, mereka menemukan 2 buah makam ibu dan anak. Makam ibu itu bertuliskan Maria Avidici Santova yang merupakan ibu asli si Damian. Dan setelah dibuka, pendapat terkejutnya Robert bahwa di dalam makam itu hanya ada sebuah tengkorak yang mirip dengan tengkorak serigala. Dan setelah makam satunya lagi dibuka, terlihat tengkorak seorang bayi yang dimana itu adalah tengkorak asli anak Robert yang dibunuh dan digantikan oleh Damian. TKP pun berpindah di lokasi tempat istri Damian dirawat. Di situ terlihat Nyonya Baylock dan Damian sedang berusaha membujuk suster agar dia bisa menjenguk si Catherine. Setelah berhasil membujuk si suster, masuklah si Baylock sendirian ke kamar Catherine untuk membunuhnya. Sementara si Damian menunggu di luar sambil menghipnotis si penjaga agar tetap diam. Dan inilah TKP-nya. Good girl.
Robert yang penasaran dengan kondisi Catherine, dia pun mencoba menghubunginya beberapa kali, namun tidak diangkat. Dan ketika dia mendapat telepon balik, dia malah mendapatkan kabar bahwa Catherine sudah meninggal. Setelah menyadari bahwa ucapan si pastor telah terbukti, pada akhirnya dia semakin yakin untuk membunuh si Damian. Pada keesokan harinya si Robert melanjutkan perjalanannya menuju ke Israel, tepatnya di Mediho untuk bertemu Copenhagen. Di sana dia ditugaskan untuk membawa belati dari Copenhagen untuk ditancapkan pada bagian-bagian tertentu di tubuh Damian untuk membunuhnya. Namun karena Robert masih merasa ragu, Copenhagen itu hanya menyuruhnya untuk melihat tanda lahir di tubuh Damian, yaitu rangkaian angka 6. Jika benar ada, maka si Robert harus membunuhnya. Robert yang masih ragu akhirnya memilih pergi dan Kate membawa belati tersebut. Setelah keluar dari sana, Kate kembali meyakinkan Robert untuk membunuh Damian. Dan lagi-lagi Robert tak mempercayainya dan menganggap ide untuk membunuh Damian adalah ide gila. Karena dia tidak mempercayai adanya iblis ataupun Tuhan. Dia mengambil belati itu dan membuangnya. Dan ketika Kate mencoba mengambil belati itu, tiba-tiba dia terpenggal sebuah besi reklame dari atas sebuah rumah. Melihat kejadian itu, Robert semakin dibuat yakin akan pernyataan itu. Faktanya memang dari foto terakhir si Kate terlihat sebuah cahaya yang melintang dari lehernya. Dan pada akhirnya si Robert pulang sendirian dengan membawa belati itu serta mematahkan kirinya untuk membunuh Damian. Setelah sampai di rumah, Robert langsung melancarkan aksinya. Yang pertama, dia harus membereskan anjing penjaga anaknya terlebih dahulu. Setelah itu, Robert langsung ke kamar Damian untuk mengecek tanda lahir Damian. Dan ternyata tanda lahir itu memang benar ada. Robert kemudian langsung membawa Damian masuk ke dalam mobilnya untuk membawanya ke gereja. Tetapi sebelum keluar dari rumah, tiba-tiba Nyonya Baylock menghadangnya di tengah jalan. Dan dengan mudahnya Robert langsung menabraknya hingga mokat di tempat. Di tengah perjalanan, Robert yang buru-buru membuat kesalahan fatal, yaitu melewati batas kecepatan hingga membuat seorang polisi mengejarnya. Dan sesampainya Robert di dalam gereja, dia yang berniat menancapkan belati tersebut tiba-tiba polisi yang mengikuti Robert menembaknya hingga mati dikarenakan si Robert diduga akan membunuh anaknya sendiri. Dan film pun mamat. Oke lah bre, sampai di sini saja alur cerita dari film The Omen. Insya Allah kalau ada seri keduanya nanti saya garap lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi.